welcome everyone to Bethany House of Blessing for today's morning service. We thank you all for coming here today. Despite the very hot weather the last couple of days, we pray that we're all coming here to have the Holy Spirit be within us, to feel His presence and feel His love. Hallelujah. Amen. Now everyone, let's all stand up. Let us all ready to praise the Lord. Hallelujah. Church, let's all clap our hands together for the King of all kings. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth Forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Church, do you feel His presence here this morning? Do you feel the love of Christ here today? Woo! If you do, let's all sing this together. And you are good all the time, all the time. You are good, and you are good all the time, all the time. Come on, church, one more time. You are good. All the time, and all the time, you are good, and you are good. All the time, and all the time, you are good. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Yeah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Woo! Hallelujah, hallelujah. I hope that song has revitalized your spirit in the morning.
woken you up from your night sleep. Hallelujah. Before we move on to our next song, let's all greet our neighbors and say, we welcome you today at the house of the Lord. Hallelujah. Give them a high five, shake their hands. Woo. Church, are you ready to continue to praise Him today? Hallelujah. Let's go, music team. Come on, everyone. Feel the groove here this morning. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Oh, hallelujah, Lord. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Church, you may be seated. Hallelujah, Lord Father. Hallelujah.
Church, let us all ready our hearts to receive the word of the God today. For He is our King, He is our Majesty. Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus, for today and all the days that you're with us, Lord. The love that you have poured into our life. The things that you have done that we can't see. Thank you, Lord Father, for your love knows no bounds. And we are humbly here for you to graciously receive, to graciously understand and exalt your name. Oh, Lord Father, for you live in us here on this earth. And we live for you, Lord Father. So thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, we love you so. Thank you, Lord. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh Tuhan, yes Lord. Tuhan tak pernah berdusta. Oh Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Yes, Lord. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi. Oh yes, Lord Jesus. Terlambat sudah. Thank you, Father. Oh Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Yes, Lord. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Oh Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Oh Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita
satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Oh yes, Lord Father. Church, let us all stand up and let us all worship Him here this morning. Hallelujah. Oh yes, Lord. Oh, see our hands raised up, Father. Oh Lord Father, so thank you. Terima kasih Tuhan. Oh, yes, Lord. Oh Jesus. Oh Lord, we are nothing without you, Lord Father. Oh, we worship. Oh, we worship you here. Oh Lord Father. Oh, your name, Lord Jesus. Your name so powerful, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, thank you, Lord. We worship you here this morning. Oh, thank you, Lord. Oh, please hear our cries, Lord Father. Hear our cries, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. We worship you here this morning, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Jesus. Oh, yes, Lord. You know no bounds, Lord Jesus. We are your people, Lord. Part of your kingdom, Father. We are a community. We are a family, Lord Jesus. Brothers and sisters in Christ. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, Lord. Oh, yes, Father. You have given so much to us, Lord. A life that is so awesome. A life that is so blessed and pure. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Oh, yes. Church, let us all continue to feel His presence here this morning. Let us continue to honor Him with this one final song. For He is awesome. He is great. He is holy. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim
menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh Yesus Lord, hallelujah Lord Father. For He is awesome, He is the King of all kings. Yes Lord Jesus Christ. Thank you Lord. Thank you Lord. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. One more time church, ingat pilunya. Sembuhkan hidupku, ingat kasih-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh yes Lord. Hallelujah Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, church. You may be seated. Haleluya. While we're in the attitude of praise, let's just open up in a word of prayer. Ya, dengan sikap beribadah, mari kita mulai dengan doa dalam nama Yesus. Heavenly Father, Bapa di surga, we come to you today in Jesus' name. kami datang kepadamu hari ini atas nama dengan nama Tuhan Yesus Kristus. And as the words of the song went, Dan seperti dengan kata-kata dari lagu tersebut, only Jesus. hanya Yesus. And Lord, that is why we are here today. Dan Tuhan, itulah sebabnya mengapa kita ada di sini hari ini. Only for Jesus. Hanya untuk Yesus. We give you the glory, Kami berikan segala kemuliaan. we give you the praise. Kami berikan segala pujian. Bless us with the anointing of the Holy Spirit. Berkati kami dengan urapan Roh Kudus. We ask this in Jesus' name. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Haleluya. You're a better preacher than I am. Haleluya. Thank you Jesus. Ya Ralabashi. Amen. Folks, it's good to be with you this morning. Ya, sungguh suatu sukacita bisa berada di sini bersama saudara-saudari semua. My name is Gary. Nama saya adalah Gary. I'm a South African immigrant. Saya adalah imigran pendatang dari negara Afrika Selatan. We've been here for 11 years. Kami sudah berada di sini selama 11 tahun. And it's an absolute privilege to be able to share God's word with you this morning. Sungguh suatu kehormatan dapat membagikan firman Tuhan kepada saudara pagi hari ini. I must just say, listening to the worship Dan saya waktu mendengarkan puji-pujian,
It's a blessing to hear people worship in their mother tongue. Amin. Benar-benar suatu berkat bisa mendengar orang-orang itu memuji Tuhan dengan bahasa ibu mereka, bahasa native mereka. Thank you for starting the songs in Indonesian. Ya, terima kasih sudah memulai pujian dalam bahasa Indonesia. I preached at a Vietnamese church some time ago, Saya berkhotbah di gereja Vietnam beberapa waktu yang lalu. and they started the song in English. Dan mereka memulai kebaktian itu dengan bahasa Inggris. And then halfway through, they switched to Vietnamese. Lalu di tengah-tengah kebaktian mereka baru berbicara bahasa Vietnam. Now, that was weird for me. Nah, itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Amen. God bless you guys. Ya, Tuhan memberkati. I take my scripture reading from John 13. Saya akan mengambil ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 13. Now, I'll read up until verse 9. Ya, Pastor Gary akan membaca sampai ayat ke-9. Now, before the feast of Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, the devil having already put it into his heart of Judas Iscariot, son of Simon, to betray him. And Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come forth from God and was going back to God, going up from supper, laid aside his garments, taking up a towel, he girded himself. He then poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So he came to Simon Peter, and he said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered him and said, What I do you do not realize now, but you will understand hereafter. Peter said to him, Never shall you wash my feet. Jesus answered him, If I do not wash you, you have no part with me. That is the title of my message this morning. Jadi itu adalah judul khotbah saya hari ini, bahwa jika aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. If I do not wash you, you have no part with me. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. This portion of scripture was laid on my heart about 6 years ago. Ya, ayat ini tuh sebenarnya sudah ditaruh dalam hati saya kira-kira 6 tahun yang lalu. When we first came to this country, Ketika kami baru tiba di negara ini, as immigrants, it was difficult to fit in. sebagai seorang pendatang imigran, itu sangat susah untuk mencocokkan diri. We traveled from church to church. Ya, kami itu pindah-pindah dari gereja satu ke gereja lain. We tried different denominations. Kita benar-benar ingin menemukan denominasi tertentu buat kami. We never really fit in anywhere. Dan kami merasa tidak bisa cocok dimanapun. The places we did stay, Tempat yang kita tinggal, yang kita datangin, usually wound up in us getting hurt. ya sering-seringnya itu membuat rasa sakit hati. Lots of bad theology in Australia. Banyak pengajaran teologi yang tidak bagus, yang jelek. Churches that weren't governed according to scripture. Gereja yang tidak dipimpin oleh ayat Alkitab. And I would always question these things. Dan saya juga sebagai Kristen, saya menemukan hal tersebut. And it was never met with a welcomed response. Dan kadang-kadang saya itu banyak pertanyaan, tapi kadang-kadang jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh, we got despondent and we actually gave up on church attendance. Dan kami putus asa sehingga kami tidak ke gereja lagi. And every time we did attend, Kalau kita itu ke gereja, and we partook of the emblems, waktu kita itu mengambil perjamuan kudus, communion, perjamuan kudus, I felt so convicted saya merasa kayak dihakimin gitu, kayak nggak layak. because back in South Africa, Karena di negara Afrika Selatan, I was an ordained minister, saya ini sebenarnya adalah pendeta yang diorden secara proper. Ya. and here I was, Dan waktu saya di Australia, not fellowshipping at all. tidak ke gereja sama sekali. I felt so bad in my heart. Waktu itu saya merasa sangat-sangat buruk dalam hati saya, nggak enak gitu.
that we actually stopped fellowshipping totally at all. Dan sampai kita itu benar-benar nggak ke gereja dan tidak bersekutu bersama beribadah nggak sama sekali. And for a period of my life, we drifted away from God. Dan dalam suatu periode waktu dalam hidup saya itu menjauh dari Tuhan. And I felt completely shipwrecked. Dan saya benar-benar merasa di dalam kapal karam. This verse haunted me Dan ayat inilah yang menghantui saya. because there was so much self-pity in my life. Dan banyak rasa mengasihani diri sendiri dalam hidup saya. Because we need to understand Karena kita harus mengerti. that when we partake of the emblems, Dan ketika kita mengambil perjamuan kudus. it's covenant. Itu adalah suatu perjanjian. And covenant is agreement. Dan perjanjian itu adalah persetujuan. And part of the covenant Dan bagian dari perjanjian is that Jesus will wash us from our sins. yaitu Tuhan Yesus akan menyucikan dosa-dosa kita. But in my self-pity, Tetapi dalam rasa mengasihani diri saya sendiri waktu itu, I refused to let the Lord wash me. saya itu menolak Tuhan membasuh saya. So I've learned many things from this portion of scripture. Dan saya belajar banyak dari bagian ayat-ayat ini. And I hope and pray today Dan saya berharap dan berdoa hari ini that I can just transfer this knowledge that I've gained to you today. saya akan mentransfer apa yang sudah saya ketahui, pengetahuan yang saya sudah dapat kepada saudara semua. So John in his gospel Dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, doesn't deal directly with the communion. tidak langsung berkata tentang perjamuan kudus. But the events in John 13 Tetapi peristiwa di Yohanes 13 line up with the other gospels. benar-benar berjalan bersamaan dengan Injil-Injil yang lain. The revelation that one would betray them. Pewahyuan tentang orang yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. The Lord revealing to Peter that he would deny him 3 times. Ya, Tuhan itu menyatakan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal dia selama 3 kali. All of these are similar in Luke 22, Mark 14, Matthew 26, and John 13. Ya, semua cerita dalam Yohanes 13 ini sejalan dengan kitab Injil-Injil yang lain di Matius, di Lukas, dan di Markus. Each gospel presents Jesus in a different light. Setiap Injil itu mewakili gambaran Tuhan Yesus dari berbagai sisi yang berbeda. Matthew portrays Jesus as the son of David. Matius menggambarkan Tuhan Yesus sebagai anak Daud. It's a messianic gospel. Itu adalah Injil atau berita tentang Mesianis, King of the Jews. yaitu raja dari orang Yahudi. In Mark, Jesus is portrayed as the tireless servant. Ya, dalam kitab Markus Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang hamba, The perfect workman of God. yaitu ciptaan Tuhan yang sempurna. Luke presents Christ's humanity. Dalam Lukas digambarkan Tuhan Yesus sebagai manusia, The perfect man that we should follow. yaitu manusia yang sempurna yang harus kita ikutin. John, however, portrays Jesus Christ as the Savior. Tetapi Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. He portrays him as the eternal Son of God, Dia menggambarkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang kekal. and the emphasis and the theme of the Gospel of John Dan hal yang ditekankan dalam kitab Yohanes is salvation in Jesus Christ alone. adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus saja. So the actions that Jesus did Dan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus in washing the disciples' feet, ketika dia membasuh kaki dari murid-muridnya, he didn't do it as the King of the Jews. dia tidak melakukannya sebagai raja orang Yahudi. He didn't do it as the perfect workman of God. Dia tidak melakukannya sebagai ciptaan Allah yang sempurna. He didn't do it as the perfect human. Dia tidak melakukan sebagai seorang manusia yang sempurna. He did it as a Savior. Tetapi dia melakukannya sebagai seorang penyelamat. Amin. And that to me is so significant. Dan itu sangat benar-benar suatu penting dan hal yang signifikan. In this portion of scripture, the Lord demonstrates humility and an act of servanthood. Yap. Dalam bagian dari ayat ini, Tuhan itu mendemonstrasikan hati seorang hamba.
The first thing Jesus does is he takes aside his garments. He takes off his garments. Yang dilakukan Tuhan Yesus pertama adalah dia menanggalkan jubahnya dulu. This is significant Itu adalah arti yang penting. because it was the Lord of glory, Karena adalah Tuhan Raja the Kemuliaan, second person of the Trinity, yaitu orang kedua dalam Tritunggal that laid aside his glory yang menanggalkan kemuliaan Tuhan and became a servant. dan menjadi seorang hamba. And that mantle Dan itu jubah tersebut is the very same mantle he carries to this day. adalah jubah yang sama yang dia kenakan sampai hari ini. Because from that time Karena dari waktu itu, that he laid aside his garments ketika dia menanggalkan jubahnya to serve you and I, untuk melayani saudara dan saya, he continues to do that dia terus melakukan hal tersebut. as our great high priest. Ya, seperti Imam Agung. Hebrews 4 verse 14 to 16 says this, Ibrani 4 ayat 14 berkata, seeing then we have a great high priest karena kita sekarang mempunyai imam besar agung that is passed into the heavens, yang telah melintasi semua langit, Jesus the Son of God. yaitu Yesus anak Allah. Let us hold fast our profession, Baiklah kita teguh berpegang, for we have not a high priest karena sebab imam besar yang kita punya which cannot be touched with the feeling of our infirmities, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. but was in all points tempted like as we are, Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. yet without sin. Hanya tidak berbuat dosa. Let us therefore Marilah kita come boldly unto the throne of grace, dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, that we may obtain mercy and find grace in help. supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. You know, our greatest enemy Ya, saudara tahu apa musuh terbesar kita? is not always Satan. Bukan hanya setan saja. Sometimes it's us. Kadang-kadang musuh terbesar kita itu adalah kita sendiri. Sometimes it's our self-pity. Kadang-kadang itu rasa mengasihani diri sendiri. Where the scripture says, come boldly Tetapi Alkitab berkata, marilah dengan penuh keberanian, in unworthiness, dengan segala ketidaklayaan kita, we retract. kita harus mundur. You know, something was quite evident Dan ada sesuatu hal yang sangat terbukti. that what the Lord showed that day Dan apa yang dilakukan Tuhan pada hari itu, and through all eternity, dan sampai kekekalan, that the demands for those who serve Him, yaitu orang-orang yang mau melayani Tuhan, you and I, Anda dan saya remain clean. harus tetap bersih. The word of the Lord says in 1 Peter 2 verse 9, you are a chosen generation, a 1 royal Petrus priesthood, 2:9 adalah dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, a holy nation, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, a peculiar people, umat kepunyaan Allah sendiri, that should show forth the praise of Him supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia that has called you out of darkness into His light. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. The discipleship of the church, Itu adalah murid-murid yang harus melayani gereja, the teaching of the church, yaitu pengajaran gereja and the governance of the church dan kepemerintahan dari gereja. falls on the responsibility Jatuh kepada tanggung jawab siapa? on those God has called to do so. Yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu kita semua. But the cleanliness of the church Tetapi kebersihan, kesucian dari gereja is the Lord's own undertaking. adalah tugas Tuhan sendiri. Jesus, after laying aside His garments, Ya, Tuhan menanggalkan jubahnya girded Himself with a towel, dan mengikatkan kain lenan di pinggangnya. began to pour water into a basin. Dan mulai menuangkan air di basi, di baskom. He begins to wash the disciples' feet Dan dia mulai membasuh kaki-kaki muridnya. and dry them with a towel that was wrapped around Him. Dan mengeringkan kakinya dengan kain lenan yang dia ikatkan di pinggangnya. He gets to Peter, Dan dia sampai kepada Petrus. and Peter says, Dan Petrus berkata, Lord, do you wash my feet? Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? How hurtful.
Bagaimana itu sangat menyakitkan. Is it at times when we stand before God Dan itu adalah saat ketika kita harus berdiri di sebelah Tuhan with mountains of Den- sin? dengan gunung-gunung dosa. We have so much shame upon ourselves. Kadang-kadang kita tuh punya banyak rasa malu dalam diri kita. And I'm sure that we can all agree Dan saya yakin kita juga setuju dengan pernyataan ini. that at times we feel totally unworthy Kadang-kadang kita tuh sering merasa kita itu nggak layak of what Jesus wants to do in our hearts. untuk Tuhan Yesus melakukan hal untuk kita, betul? I've been there many times. Sudah sering saya dulu mengalami hal tersebut. You know, Peter was a simple man. Petrus itu adalah orang biasa. I think we can all identify with Peter. Ya kita itu bisa dapat relate gitu ya, connect dengan seperti Petrus sama dengan kita juga. If we look at Peter's character in Scripture, Kalau kita melihat karakter Petrus dalam ayat Alkitab, it was to Peter adalah 2 Petrus. that Jesus says, "Get behind me, Satan." Oh, adalah Petrus yang mengatakan, "Nyala engkau dari aku, setan." It was Peter Itu adalah Petrus who cut off Malchus' servant's ear. yang memotong telinga hamba Malkus. It was Peter Itu Petrus who stepped out of the boat in faith. yang keluar dari perahu iman. And in Luke chapter 5, verse 1 to 8, Dalam Lukas 5 ayat 1, when Lord told them to cast out their nets on the right side of the boat, ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk ke perahu ke seberang, sorry. and they caught so many fish. Dan mereka menangkap banyak ikan. And when Simon Peter saw this, Dan Simon Petrus melihat itu he fell on his knees before Jesus dan dia mengikuti Tuhan Yesus langsung. and said, "Depart from me, Lord, for I'm a sinful man." Dan dia berkata, "Pergi dari aku karena aku ini orang berdosa, Tuhan." You see, when Jesus came to wash Peter's feet, Dan ketika Tuhan Yesus mau membasuh kaki Petrus, Peter understood what manner of man he was. Petrus itu mengerti orang Tuhan itu seperti apa orangnya. And then he could not fathom Dan dia tidak bisa mengerti, dia nggak bisa ngerti. that the Lord wanted to wash his feet. Kenapa Tuhan mau membasuh kaki saya orang berdosa? But he still digs down. Dan dia tetap nggak menyerah, Is this one better? Ini lebih baik. Thank you. Thank you. Yeah, still Peter digs his heels. Dia tetap nggak menyerah dan bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau harus membasuh And kakiku, he Tuhan? says to Jesus, Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "You will never wash my feet ever." engkau tidak akan pernah membasuh kakiku, tidak akan pernah. And Jesus speaks these words Dan Tuhan Yesus berkata firman-Nya, that Jesus spoke to me. yang Tuhan Yesus juga berkata kepada Pastor Gary dan And saya. Jesus is speaking to you. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada saudara, If he does not wash you, jika Tuhan tidak membasuh saudara, you have no part with him. engkau tidak mempunyai bagian di dalam Tuhan. That word part Dan itu adalah bagian. in the Greek Dalam kata bagian itu dalam bahasa Yunani, is the word meros. itu artinya meros dalam bahasa Yunani. It means a share, Itu artinya berbagi, a share. measure of something. Yaitu untuk ukuran dari sesuatu. It's translated fellowship. Dan itu diterjemahkan persekutuan. In Luke 10, verse 39 to 42, Dalam Lukas 10 ayat we see 39 sampai 42, the story of Martha, kita bisa melihat ceritanya Marta. distracted with all her preparations. Marta itu terganggu dengan segala macam untuk memprepare, untuk menyediakan apa yang akan Tuhan yang While lakukan. her sister Mary sat at Jesus' feet. Tetapi Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Martha complained to the Lord, Marta itu ngomel sama Tuhan. and the Lord's response, Dan Tuhan menjawab, Mary has chosen the good part. amin. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Fellowship with Jesus. Yaitu persekutuan dengan Tuhan Yesus. If Jesus does not wash you and I Kalau Tuhan Yesus tidak membasuh engkau dan saya periodically, selama berperiode waktu tertentu, you cannot have any fellowship with him. saudara tidak bisa punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. That thing that kept me away from God for many years,
Hal yang membuat saya jauh dari Tuhan selama bertahun-tahun. was that I, like Peter, Karena saya itu seperti Petrus. refused to let the Lord wash me. Saya itu menolak Tuhan Yesus untuk membasuh kaki saya. I was not willing to forgive myself. Saya tidak sedia untuk memaafkan diri saya sendiri. And to see myself worthy of the Lord's mercy. Dan saya tidak melihat diri saya itu layak untuk melayani Tuhan. That verse echoed in my heart Dan ayat itu mendengung-dengung di dalam hati saya for many years. selama bertahun-tahun. And eventually there was a breakthrough. Dan akhirnya ada breakthrough. And I allowed the Lord back in Akhirnya saya membiarkan Tuhan untuk masuk kembali. to do his work within my heart. Untuk melakukan pekerjaannya dalam hati saya. Peter says, Petrus berkata, not only my feet, but my hands and my head. terus Petrus berkata, gak cuma kakiku Tuhan, tanganku juga ya. Jesus says to him, Tuhan berkata kepada dia, he who is washed semua yang dibasuh needs to only wash his feet. harus dibasuh kakinya. Karena ya sudah bersih, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. But he's completely clean. Tetapi seluruhnya bersih. And you are clean, Dan kamu juga bersih, but not all of you. tetapi tidak kamu semua, tidak semua. What is this washing? Apa ini artinya pembasuhan? And how is it that the Lord washes our hearts? Dan bagaimana caranya Tuhan membasuh hati kita? How are we clean? Bagaimana kita menjadi bersih? And why is it only that our feet need to be cleaned? Dan kenapa kaki kita juga harus bersih? You know, maybe it's a good thing Mungkin ini hal yang baik. that this ordinance Karena itu adalah suatu peraturan. is not something we practice in the modern day. Karena itu peraturan yang kadang-kadang kita udah gak ngelakukan lagi. We see baptism as an ordinance. Ya, kita melihat pembaptisan sebagai tanda. We see communion as an ordinance. Kita melihat perjamuan kudus sebagai suatu peraturan. But there's no mention of washing each other's feet. Tetapi tidak disebutkan pembasuhan kaki. Not in the early church. Bahkan di gereja mula-mula juga gak ada disebutkan. It was a physical act Itu adalah suatu tindakan fisik yang nyata demonstrated to explain a greater spiritual truth. untuk mendemonstrasikan rohani kita dalam Roh Kudus. The first spiritual truth Kebenaran pertama demonstrated is that in order to maintain fellowship with the Lord, yaitu mendemonstrasikan untuk menjaga persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan. there needs to be a constant cleansing. Harus ada pembersihan yang terus-menerus. My late pastor Ya, pendeta saya yang sudah meninggal always used to say, selalu berkata, keep a short account with God. buatlah sesuatu yang pendek dengan Tuhan. Jangan di lama-lama, jangan ditahan lama-lama. What is this cleansing? Apa ini maksudnya pembasuhan? Because we are born again, Karena kita sudah dilahirkan kembali. washed by the blood of the Lamb. Dibasuh dengan darah Yesus, darah anak domba. Our debt has been paid. Dan hutang kita udah lunas, dibayar. So what did Jesus mean? You are clean, but not all of you. Dan apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Semua sudah bersih, tapi tidak semua bersih. Well, he knew who would betray him. Karena dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. He knew there was no salvation for Judas Iscariot. Dan Tuhan tahu tidak akan ada keselamatan dalam diri Yudas Iskariot. But of the rest of them, Tetapi semua selain Yudas he Iskariot, referred to them as clean. yaitu dikatakan mereka semua udah bersih. But to Judas as unclean. Tetapi untuk Yudas tidak bersih katanya. Listen to this quote. Ya, mari kita lihat, dengarkan ini. There is a partial cleansing Ada pastoral cleansing, pembasuhan secara pastoral. which the believer still needs. Yang harus dipunyai oleh orang percaya. A daily washing Yaitu pembasuhan setiap hari. to counteract the defiling effects of the world. Untuk melawan kejahatan dunia ini. Our daily contact Yaitu suatu konteks sehari-hari with evil all around dengan kejahatan iblis di sekitar kita. causes the dust of defilement Yaitu debu dari kejahatan to settle upon us. yang menempel di kita. So the mirror of the conscience Berarti refleksi dari hati nurani kita is dimmed. adalah, Pastor? Dim. Itulah mereka.
and the spiritual affections of the heart Dan sesuatu dari afeksi hati kita become dull. menjadi tumpul. It's like standing in a dust storm. Seperti kita itu berdiri di atas debu. That's what it's like for a Christian in the world. Ya itulah gambaran orang Kristen di dunia ini. We are constantly getting the dirt Kita itu terus-menerus kena debu. blown on us all the time. Debu itu dihembuskan ke kita terus-menerus. Australia Australia is the most atheistic country. adalah negara yang paling ateis. It's very strange for us Adalah sangat aneh buat kita. because even in South Africa, Apalagi seperti di South Africa juga sama. the name of the Lord is revered. Nama Tuhan itu dinyatakan. But I've never heard blasphemy Tetapi saya nggak pernah mendengar satu pengejekan as much as I've heard here. seperti saya mendengar di sini. So what was Jesus telling Peter? Dan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? He was saying to Peter, Dia berkata kepada Petrus, you're going to make mistakes. engkau memang akan membuat kesalahan. You're going to get dirty. Engkau akan kotor. But don't let that Tetapi jangan biarkan semua itu prevent you from coming to me. membuat engkau tidak datang kepada Tuhan. We should be a church Kita harus berada di dalam gereja permanently on our knees. secara tetap. You know, when you were a child Dan saudara ingat ketika saudara masih kecil and you did something wrong, dan ketika saudara berbuat kesalahan, you feared your father's wrath. saudara itu takut dengan kemarahan orang tua saudara. But as Christians, Tetapi sebagai orang Kristen, because of Jesus, karena Tuhan Yesus, we have nothing to fear. kita tidak ada hal yang ditakutkan. Amin. You know, in Scripture, Saudara tahu dalam Alkitab, feet speak of journey. kaki itu berarti adalah perjalanan. In John chapter 12, Dalam Yohanes 12, Jesus' feet were anointed. kaki Tuhan Yesus itu diurapi. His walk through this world Dia itu berjalan di dunia ini, was anointed. berjalan dengan diurapi. He was spotless and blameless. Dia itu tidak bercacat dan tidak bercela. His feet never got dirty. Kaki Tuhan Yesus tidak pernah kotor. But you and I, Tetapi saudara dan saya, we still have this flesh that remains. kita tetap ada hal yang tidak bisa hilang. And in our journey, Dan di dalam perjalanan kita, our heart and our hands are clean hati kita dan tangan kita bersih because of the finished work of the cross. karena pekerjaan akhir dari salib. But it's our daily walk, Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, perjalanan kehidupan kita sehari-hari, the mistakes we make, kesalahan yang kita lakukan, our little sins, dosa kecil kita it's that adalah, that needs washing. ya itulah yang perlu dibasuh. Allowing the Lord to wash our feet Ya, izinkan Tuhan membasuh kaki kita. is more than just confessing our sins. Tidak hanya mengaku dosa kita aja. Because when we come before the Lord, Karena ketika kita datang kepada Tuhan, He searches our hearts. Dia itu menyelidiki hati kita. He examines our hearts. Dia itu menguji hati kita. And He applies the Word of God Dan Dia menerapkan firman Tuhan to our steps. di dalam langkah-langkah kita. You know, Psalm 119, Ya, Mazmur 119, there are many verses that refer to the Word of God. ada banyak ayat-ayat yang mengarah kepada Tuhan. As a lamp unto our feet Sebagai pelita bagi kaki kita. and a light unto our Dan path. terang bagi jalan kita. Verse 9 Ayat 9. says this, how can a young man cleanse his way? Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? By taking heed unto thy word. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ephesians 5 verse 25 to 7 says this, Efesus 5 ayat 25 berkata, husbands, love your wives, hai suami, kasihilah istrimu. even as Christ loved the church, Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. gave himself for it, Dan telah menyerahkan dirinya that he baginya. might do what? Excuse me, sorry. That he might Dan dia mungkin sanctify and cleanse it by the washing of And- the word
Itu lanjutannya ya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. This is another quote. Dan ini ada cuplikan yang lain. It is the searching out of the word Adalah cara mencari firman Tuhan in the presence of God. dalam hadirat Tuhan. That's which led me into evil. Dan itulah yang membuat kita bersih dari kejahatan. It's judging the root Yaitu menghakimi akarnya. of which the sin is the fault. Yaitu ketika dosa itu adalah yang dipersalahkan. This washing Pembasuhan ini must not be limited to God's remedy tidak hanya dibatasi dengan For our obat failure. dari Tuhan. for our failure. Karena dengan kesalahan kita. Rather, we should view it Tetapi kita harus melihatnya as God's gracious sebagai kasih karunia Tuhan. provision Penyediaan, for our daily needs. yaitu untuk kebutuhan kita sehari-hari. As a preservative Sebagai preservasi, and a preventative cadangan dan preventif against outward failure. dari kegagalan kita. So when you're alone with God Dan ketika Anda itu bersendiri dengan Tuhan and through the Holy Spirit, dan melalui Roh Kudus, you're reading the Word Anda membaca firman Tuhan and the Word reveals your failures. dan firman Tuhan itu akan menyatakan kegagalan saudara. And through the Word leads you to repentance. Dan melalui firman Anda perlu bertobat. That moment, Itulah saatnya, that is Jesus washing your feet. itulah saatnya Tuhan Yesus membasuh kaki saudara. And that's a daily experience. Dan itu harus menjadi suatu kegiatan aktivitas sehari-hari. Because we daily stand in a dust storm. Karena kita selalu kotor, kaki kita itu kotor di atas debu. You know, that's why spending time alone with God Ya, ketika Pastor Gary itu menghabiskan waktu dengan Tuhan sendiri, is so important. ya itu sangat penting. It's so important for us to maintain that fellowship with Jesus. Sangat penting kalau kita itu udah harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Go 1 week, Pergilah 1 minggu, 2 weeks 2 minggu, without spending time with God, tanpa menghabiskan waktu dengan Tuhan. and you will find your heart Dan Anda akan menemui hati saudara begin to drift. mulai menjauh. And you'll find your heart Dan Anda menemukan hati saudara becomes hardened menjadi semakin keras. by the deceitfulness of sin. Karena saudara itu ditipu dengan dosa. We need to be like a waistband, Kita harus seperti sabuk clinging to our Lord. yang akan mempererat pinggangnya Tuhan Yesus. Kita akan bersandar pada Tuhan Yesus. Never allow that fellowship to be broken. Jangan biarkan persekutuan itu hancur dan lepas. So whether the washing of the word Dan apakah itu firman Tuhan yang membasuh Anda? comes with you reading your own scripture, Yaitu cara saudara itu membaca kitab. with your quiet time with God, Dalam saat teduh saudara dengan Tuhan, sometimes the washing of the word kadang-kadang pembasuhan firman Tuhan comes from the pastor. datang dari gembala saudara atau pendeta saudara. And you know, sometimes the washing of the word Kadang-kadang pembasuhan dari firman can come from a friend. datang dari teman saudara. You know what Jesus did? Saudara tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? After he had washed their feet, Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki-kaki muridnya, he takes up his garments again dan dia mulai mengenakan jubahnya kembali, and he sat back at the table. dan dia duduk di meja, And he said to them, dan dia berkata kepada mereka, "Do you know what I've done to you? Saudara, engkau tahu apa yang kulakukan kepadamu? You call me teacher and Lord, and you are right, Engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan engkau benar. for so I am. Dan begitulah saya, If aku. I then, the Lord, Aku adalah Tuhan. the teacher, washed your feet, Guru membasuh kakimu. you ought to wash one another's feet. Engkau juga harus membasuh kaki saudara-saudaramu yang lain. For I gave you an example Karena aku telah memberikan teladan kepadamu. that you should follow." Dan engkau harus melakukannya dan mengikutinya. What a wonderful picture we have of the Lord. Betapa bagusnya gambaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. He takes off his garments. Dia menanggalkan jubahnya He serves and washes the disciples' feet. dan dia melayani dan membasuh kaki-kaki murid. He puts his garments back on Dan terus dia mengenakan jubahnya kembali and he commands them to wash each other's feet. dan dia memerintahkan mereka untuk membasuh yang lain. Jesus laid aside his glory
Tuhan menanggalkan kemuliaan dia became a servant of man. dan dia menjadi hamba kepada manusia He was resurrected and he was glorified again. dan dia bangkit kembali dan dia dipermuliakan kembali And he gave us the commission dan dia memberikan kita suatu amanat agung to make disciples of all nations. untuk menjadikan bangsa-bangsa ini muridnya. Amin. There needs to be something back in the church, Ya ada harus sesuatu yang dilakukan dalam gereja. and that's accountability. Yaitu adalah akuntabilitas atau dapat diandalkan. Not only accountability, Tidak hanya akuntabilitas, but there's a willingness to be corrected. tetapi kemauan untuk dikoreksi. And a serving heart to correct. Dan hati hamba untuk mengkoreksi. You know, when Jesus washed the disciples' feet, Saudara tahu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki-kaki muridnya, he did so without judgment. dia tidak melakukan pembasuhan dengan menghakimi. Because the judgment for their sin Karena itu penghakiman kepada dosa mereka. would be laid upon him at the cross. Karena penghakiman itu akan diberikan kepada dia waktu dia disalib. There was humility Ada kerendahan hati and there was purpose in restoration. dan ada tujuan dari pemulihan. And when we bring correction into each other's life Dan ketika kita saling mengkoreksi dalam kehidupan masing-masing by the word of God, dengan firman Tuhan, it needs to be with a serving heart itu harus dilakukan dengan hati seperti hamba. for the purpose of correction, Karena itu adalah dengan tujuan mengkoreksi for restoration. untuk pemulihan. None of us are perfect, Tidak ada dari kita yang sempurna. but as long as we all have a humble heart, Tetapi selama kita mempunyai hati yang rendah hati, that whether the correction comes dan ketika kata-kata koreksi itu datang from the pulpit dari mimbar or via a podcast atau dari podcast online or via a friend, atau dari teman-teman Anda, we need to have a humble heart Anda harus mempunyai hati yang rendah hati and allow our feet to be washed, dan izinkan kaki kita allow our dibasuh. mistakes to be corrected. Izinkan kesalahan kita dikoreksi. You know, it's allowing our courses to be set straight again. Yaitu mengizinkan jalan kita itu diluruskan. Amin. That's what it means for the Lord to wash our feet, Itulah artinya Tuhan Yesus membasuh kaki kita. just to keep us with Him, to keep the fellowship together. Agar kita tetap berada bersama Tuhan Yesus dan kaki kita tetap berjalan bersama Yesus. I don't know about your life, Saya nggak tahu dengan hidup saudara. but I know about mine. Tetapi saya tahu hidup saya sendiri. I know what type of man I am Saya tahu orang seperti apa saya ini. without the closeness of the Lord. Tanpa Tuhan Yesus. I know what type of person I'll become Saya tahu orang seperti apa saya akan menjadi if I don't keep that fellowship close to my heart. jika saya tidak menaruh persekutuan itu dalam hati saya. So when the Lord wants to wash my feet Dan ketika Tuhan ingin membasuh kaki saya and to correct the mistakes in my life through His word, dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan dalam hidup saya dengan firman Tuhan, I most certainly will have an open and willing heart. saya tentu saja akan membuka hati saya dan mau untuk dikoreksi. Amin. Galatians 6 verse 1 to 2. Galatia 6, 1 dan 2. Brethren, if anyone is caught in a trespass, Galatia 6, 1 dan 2. in other Tolong. words, if anyone gets their feet dirty, Ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, you who are spiritual, kamu yang rohani, you who have the mind and the heart of Christ, yang mempunyai pikiran Tuhan Kristus, restore such a one. harus memimpin orang itu ke jalan yang benar Wash their feet. dalam roh yang lemah lembut dan basuhlah kaki mereka. Correct them with the word of God. Koreksi mereka dengan firman Tuhan. In a spirit of gentleness, Dengan roh yang lemah lembut, each one looking to themselves sambil menjaga dirimu sendiri, so that you will not be tempted. supaya kamu juga jangan kena percobaan. Amin. Because as much as we can wash one another's feet, Karena kita juga bisa membasuh kaki orang satu sama lain. we're always in danger of stepping in a puddle of mud ourselves. Karena kita sendiri juga berbahaya, kita sendiri bisa menginjak tanah yang berlumpur.
So don't hoard it over people. Jangan hanya menghakimi orang lain atau membasuh kaki orang lain saja. When we bring correction and instruction. Ketika Anda itu melakukan koreksi dan instruksi. Church, I pray that I've made myself clear today. Gereja Tuhan, aku berdoa agar aku bisa membuat firman ini semakin jelas. I pray you understand all that I've had to share. Saya berdoa agar Anda itu mengerti dengan apa yang saya bagikan. I've tried to keep within the time limit. Saya mencoba untuk sesuai dengan waktu yang sudah dikasih terbatas. Just to recap and close. Dan untuk meringkas dan menutup, Point number 1. poin pertama, The Lord desires us to be clean. Tuhan menginginkan kita itu menjadi bersih. In order for us to have unbroken fellowship with Him. Dan untuk kita bersih supaya kita bisa mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Unrepented sin prevents that. Dan saudara tahu kalau saudara nggak bertobat itu akan menghalangi persekutuan Anda dengan Tuhan. And the Lord has taken it upon Himself Tuhan itu membawa dirinya sendiri. to provide the cleansing. Tuhan itu menyediakan pembasuhan itu sendiri, pembersihan itu sendiri. And that's the Word of God. Dan itulah adalah firman Tuhan. Point number 2. Poin kedua, If you're in that place kalau saudara itu berada dalam suatu tempat saat ini, where you have sinned ketika Anda itu merasa diri Anda berdosa, and have not repented dan Anda tidak mau bertobat, and are battling to get back into fellowship dan Anda itu berjuang untuk kembali lagi bersekutu dengan because Tuhan, of the shame you carry in your heart, saudara itu membawa rasa malu dalam diri hati saudara, make that decision today buatlah keputusan itu hari ini juga. and allow God to wash you and restore you. Izinkan Tuhan untuk membasuh saudara dan memulihkan saudara. Point number 3. Poin nomor 3. Be humble within the church Berendah hatikanlah hatimu di dalam gereja. and allow for instruction. Dan ikutlah instruksi-instruksi. Allow for the correction of the word Izinkan koreksi dari firman Tuhan. and the encouragement of the word. Dan suatu dorongan semangat dari firman Tuhan. Don't look down on those that are caught up in sin. Jangan memandang rendah orang-orang yang berbuat dosa. Pray for them Berdoalah buat mereka. for the purpose of restoration. Untuk tujuan dari pemulihan. Point number 4. Poin keempat. Never neglect your own time with God. Jangan menghindari persekutuan saudara dengan Tuhan secara pribadi. Don't neglect your time of prayer and study of the word. Jangan menghindari waktu-waktu untuk belajar firman Tuhan. This is the most effective way and time Ini adalah waktu yang paling efektif that the Lord can cleanse us. bahwa Tuhan bisa membersihkan kita. I'll close with this verse. Saya akan menutup dengan ayat ini. James 5 verse 19 to 20. Yakobus 5 ayat 19. My brethren, Saudara-saudaraku, if any among you strays jika ada di antara kamu yang menyimpang from the truth, dari kebenaran, and the one who turns him back, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, let him know ketahuilah that the one who turns a sinner from the error of his way bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, will save his soul from death ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut and cover a multitude dan of sins. menutupi banyak dosa. Let me paraphrase that. Mari saya akan mengulangi kata-kata ini, merubah kata-kata ini kembali. If any among you get their feet dirty Jika ada di antara saudara yang kaki saudara itu menginjak kotoran atau debu, and there's a gracious brethren in amongst you dan ada orang yang mempunyai kasih karunia di antara saudara, who's willing to wash that person's feet yang bersedia mau mencuci kaki sang kotor itu, through the correction of the word, melalui koreksi firman Tuhan, know that that person mengetahui bahwa orang tersebut has saved that soul from death. sudah menyelamatkan dia dari kematian. Amin. So my encouragement to you, Dan dorongan dari saya buat Anda, you most wonderful people, orang-orang yang luar biasa, keep a short account with God. ya, buatlah sesuatu yang pendek, jangan terlalu membuat sesuatu yang panjang-panjang dengan Tuhan. Run to Him, Berlarilah kepada Tuhan, not away from Him. jangan menjauh dari Tuhan. Let's bow our heads in prayer. Ya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, I pray aku berdoa that your word has taken root. bahwa firman-Mu itu akan berakar. Father, I pray that I've made myself clear.
Bapak, aku berdoa agar firman yang kuberikan ini adalah jelas. Lord, I just pray for this church. Tuhan, aku berdoa untuk gereja ini. Lord, I pray for purpose. Aku berdoa untuk tujuan. Lord, and I pray for placement. Dan aku berdoa untuk penempatan. Lord, that this church, Tuhan, aku berdoa bahwa gereja ini, Lord, would have a mighty part to play Tuhan, gereja ini akan mempunyai suatu bagian yang akan dilakukan in your purposes worldwide. di dalam tujuan Engkau dalam seluruh dunia ini. Lord, I thank you Tuhan, aku berterima kasih for this in Jesus' precious name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Haleluya. Thank you, Pastor Peter. Terima kasih Pendeta Peter. Haleluya. Saya percaya bukan secara kebetulan kita ada perjamuan kudus pagi hari ini. Yang biasanya kita kerjakan di minggu pertama, tapi karena di minggu pertama kita ada di Mandura, ya kita adakan hari ini. Saya undang para petugas perjamuan kudus, kita persiapkan hati kita. Mari biarkan Tuhan membasuh kita. Membasuh setiap dosa, keangkuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau membasuh hati kami, Engkau membasuh kehidupan kami. Dengan darah-Mu, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Clean us, Lord. Clean us. Basuh kami dari keangkuhan hidup kami. Basuh kami dari pemujaan atas diri kami sendiri, kesombongan. Basuh kami Tuhan dari tarikan-tarikan dosa, godaan-godaan dosa yang menghalangi kami untuk mendekat kepadamu Tuhan. Dan bawa kami Tuhan senantiasa tetap bersih di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami mengambil bagian yang kudus dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh menjadi bagian dari kehidupan kami selama-lamanya. Kami milik-Mu selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bisa dibagikan. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti. Mari kita bangkit berdiri. Dia peduli Persoalan yang sedang kita hadapi. persoalan yang sedang Terjadi. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita alami.
namun satu yang dia minta. Namun satu yang dia minta, Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab pada malam hari ketika Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti itu dan sesudah itu dia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagi aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita, sementara tangan kiri kita taruh di dada di mana Roh Kudus bersemayam. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah dia. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Kau mengerti Tuhan. Persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi katakan, kita mengerti, dia peduli, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You Lord. We worship You. We worship You Jesus. We worship You Lord. Hallelujah.
persoalan kami. Engkau peduli dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak punya masalah. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya kekhawatiran. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara hidupmu. Mari kita angkat tangan kita, kita menyerahkan. We surrender to God. Kita menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, segala yang kami khawatirkan kepada Tuhan. Segala masalah kami kepada Tuhan. Mungkin kami khawatir anak-anak kami, Tuhan. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin kami khawatir akan keadaan kami, akan kondisi kami, tubuh kami. Kami khawatir dengan beberapa orang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan menjaga, melindungi kami. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Genggam kami dalam tangan-Mu senantiasa. Kami sadar kami masuk di dalam penghujung tahun 2025. Tapi kami percaya Tuhan, beberapa minggu lagi kami akan mengakhiri tahun 2025 ini. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang mampu menjawab doa-doa kami. Tapi biarlah kami tetap beriman dan percaya. Sekalipun doa kami tidak dijawab. Sekalipun kami masih ada di dalam persoalan, kesulitan, problem kehidupan kami, tantangan. Kami tetap percaya kami punya masa depan yang cerah. Kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sekalipun kami masih belum bisa melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami masih percaya kasih karakter Tuhan dan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kami berakar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Thank you Lord Jesus for your message, Lord Jesus, this morning. Thank you. Bless Pastor Gary and family, Lord Jesus, in your will, Lord. Thank you, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah engkau boleh pulang di dalam berkat dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you. Haleluya.